Pagi para taruna dimanapun kamu berada, bertemu kembali dengan saya dalam materi pembelajaran prosedur darurat dan SAR ya. Pada pertemuan kita sudah menyampaikan tentang jenis-jenis keadaan darurat, dan kali ini kita akan membahas tentang denah keadaan darurat. Jadi bagaimana membuat suatu denah keadaan darurat itu, tentu pertama kita harus mempunyai suatu persiapan. Jadi perencanaan dan persiapan adalah syarat utama untuk mencapai suatu keberhasilan pelaksanaan keadaan darurat di kapal. Nahoda dan para perwira harus menyadari apa yang mereka harus lakukan pada keadaan darurat yang bermacam-macam, misalnya kebakaran di tangki muatan, kamar mesin, kamar ABK dan orang pingsan dalam tangki, kapal lepas dari dermaga dan hanyut, cara kapal lepas dermaga dan sebagainya. Dia harus dapat secara cepat dan tepat mengambil keputusan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi segala macam keadaan darurat. Jadi data info yang selalu harus siap yaitu yang pertama adalah kita lihat di sini jenis, jumlah dan pengaturan muatan ya. Kemudian apakah ada cairan kimia yang berbahaya. Yang ketiga general arrangement dan stabilitas info, serta rencana pelaksanaan pemadam kebakaran. Jadi harus di sini harus ada organisasi keadaan darurat. Jadi yaitu suatu organisasi keadaan darurat yang disusun untuk operasi keadaan darurat, atau kalau seperti istilah di kapal kita ada sijil ya. Ada sijil kebakaran, ada sijil meninggalkan kapal dan sebagainya. Jadi maksud dan tujuan organisasi bagi setiap situasi adalah untuk menghidupkan tanda bahaya, menemukan dan menaksir besarnya kejadian dan kemungkinan bahayanya. Kemudian yang ketiga, mengorganisasi tenaga dan peralatan. Ada 4 petunjuk perencanaan yang perlu diikuti. Yang pertama adalah pusat komando. Jadi kelompok yang mengontrol kegiatan di bawah pimpinan nahoda ataupun perwira senior, serta dilengkapi dengan perangkat komunikasi intern dan ekstern. Yang kedua, satuan kesadaran darurat ataupun kelompok di bawah perwira senior yang dapat menaksir keadaan, melapor ke pusat komando, menyarankan tindakan apa yang harus diambil, apa dan dari mana bantuan dibutuhkan. Yang ketiga, satuan pendukung. Kelompok pendukung ini di bawah seorang perwira harus selalu siap membantu kelompok induk dengan perintah pusat komando dan menyediakan pendukung ataupun bantuan pendukung seperti peralatan, perbekalan, bantuan medis termasuk alat bantuan pernapasan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kelompok ahli mesin. Jadi kelompok di bawah satuan pendukung engineer ataupun senior engineer menyediakan bantuan atas perintah pusat komando atau dalam hal ini nahoda. Ya, tanggung jawab pertama di ruang kamar mesin dan bisa memberi bantuan bila diperlukan. Kemudian bagaimana tindakan pendahuluan? Ya. Seseorang yang menemukan keadaan darurat harus membunyikan tanda bahaya. Laporkan kepada perwira jaga yang kemudian menyiapkan organisasi. Seperti itu yang berada di lokasi segera mengambil tindakan untuk mengendalikan keadaan sampai diambil alih oleh organisasi keadaan darurat. Jadi setiap orang harus tahu di mana tempatnya dan apa tugasnya, termasuk kelompok pendukung harus standby menunggu perintah selanjutnya. Nah, kemudian ada alarm kebakaran kapal. Nah, pada saat terjadi ataupun pada saat berada di terminal, alarm ini harus diikuti dengan beberapa tiupan panjang dengan waktu antara tidak kurang dari 10 detik. Ya, nanti saya akan tampilkan cuplikan video alarm kebakaran seperti apa, kemudian meninggalkan kapal seperti apa dan sebagainya ya. Jadi kemudian berikutnya adalah denah peralatan pemadam kebakaran. Jadi denah peralatan ini harus dipasang tetap pada tempat yang mudah dilihat di setiap geladak ya. Kemudian pengawasan dan pemeliharaan. Karena peralatan pemadam kebakaran harus selalu siap untuk menggunakan setiap saat, maka perlu adanya pengecekan secara periodik dan dilaksanakan oleh perwira yang bertanggung jawab akan pemeliharaan ataupun perbaikan atau pengisian tabung harus tepat waktu. Nah, untuk menjaga keterampilan kesiapan anak buah kapal, maka
harus diadakan latihan baik teori ataupun praktek secara berkala dan teratur. Nah, bila ada kesempatan untuk mengadakan latihan bersama ataupun pertemuan pemadam kebakaran dengan personel darat, maka harus diadakan tukar informasi baik mengenai jumlah maupun letak alat pemadam kebakaran guna memperlancar pelaksanaan bila terjadi kebakaran di kapal. Nah, keuntungan dibuatnya organisasi penanggulangan keadaan darurat yaitu antara lain adalah tugas dan tanggung jawab tidak terlalu berat karena dipikul bersama-sama serta berbeda-beda. Dan tugas dan tanggung jawab dapat ditulis dengan jelas, dengan demikian dapat mengurangi tindakan-tindakan yang kurang disiplin. Jadi masing-masing orang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya ketika terjadi suatu prosedur darurat, ya. Kemudian hanya ada satu pimpinan ataupun komando sehingga perintah, instruksi dan lain-lainnya akan lebih terarah, teratur dan terpadu, terhindar daripada kesimpang siuran. Kemudian berikutnya keuntungannya apa? Dapat terhindar dari hambatan hierarki formal yang selalu ada dalam perusahaan, karena petugas dan berbagai bidang yang diperlukan semuanya sudah tergabung dalam satu bentuk organisasi. Nah, apabila suatu terjadi kegagalan karena melaksanakan tugas yang tertentu, maka hal ini dapat segera dipelajari kembali untuk perbaikan. Dan dengan adanya organisasi keadaan darurat, maka semua individu merasa saling terkait, ya. Baik, kita lihat sekarang cuplikan video alarm yang ada di kapal. Sebentar, kita akan tayangkan cuplikannya. Yang tadi kita ini kita lihat cuplikan videonya untuk alarm-alarm yang berbeda di setiap kapal, ya. Bunyi seperti apa kita lihat di sini. Ya, nah itu seperti itu bunyinya. Nah, ini untuk general alarm ketika harus menuju ke master station untuk menuju ke coach penolong, ya. Ini adalah bunyi 7 kali, dan satu kali panjang, ya, alarmnya. Ini seperti ini. Kemudian untuk suling kapalnya 7 kali pendek, kemudian 1 kali panjang. Nah, ini alarm untuk menuju kepada lifeboat ataupun master station yang berkumpul, ya. Kemudian ini untuk fire alarm ataupun alarm kebakaran seperti bunyinya. Biasanya seperti industri ini, ya. Ini fire alarm. Ini. Ya. Nah, kemudian untuk orang yang jatuh ke laut 3 titik panjang, ya. 3 long ring, ya. Ini ada orang jatuh ke laut. Ini kan alarmnya seperti ini, ya. 3 titik panjang, ya. 3 long ring. Nah, ini seperti ini ada orang jatuh ke laut. Ya. Terus kapalnya 3 long ring panjang. Untuk orang yang jatuh laut overboard, ya. Nah, kemudian untuk abandon ship ataupun meninggalkan kapal ini seperti ini, apa alarmnya seperti diluncurkan, ya. Kemudian diikuti oleh perintah nakoda, ya, master verbal order, ya, dengan kata-kata abandon ship seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya alarmnya adalah untuk alarm karbon dioksidasi O2 alarm, ya. Ini tadi bunyi terus menerus, berarti lokasi terjadi di situ, ya.
Selanjutnya ini engine room alarm, berarti alarmnya bunyi dari ruangan mesin. Ya. Continuous sound alarm. Engine room berarti dia di keliling kamar mesin ya. Kemudian navigation alarm ini ada, berarti ada sesuatu hal yang jadi suatu trouble ataupun kerusakan ya. Continuous sound alarmnya berbunyi terus menerus di sini. Oke, itu saja yang perlu kamu ketahui, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi jangan lupa sebagaimana biasa, perhatikan, kemudian cermati video pembelajaran hari ini dan dicatat, kirimkan tugas siswamu ke Google Classroom. Sampai ketemu lagi pada pertemuan akan berikut, Taruna. Dan kembali kita ke awal kembali. Nanti insya Allah nanti kita akan lanjut kembali dengan materi yang lain tentang prosedur darurat. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.